Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk ke pertemuan bab kedua, yaitu tentang analisis transaksi usaha. Nah, hari ini tujuannya untuk apa materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, pengenalan akun. Jadi apa saja akun-akunnya dan bagaimana cara mencatat transaksi usahanya menggunakan akun tersebut, terus bagaimana cara penjurnalannya. Kemudian nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya akan juga dijelaskan tentang bagaimana cara pembuatan buku besar, cara pembuatan raca saldo, dan lain sebagainya. Nah, oke, baik. Hari ini kita akan langsung ya masuk ke materinya. Yang pertama ada daftar akun. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu akun. Jadi akun itu adalah akun ya, sarana untuk mencatat transaksi atau peristiwa ekonomi yang terjadi dalam suatu entitas bisnis atau suatu perusahaan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dan bisa mencatat transaksinya, kemudian nanti akan kita masukkan ke buku besar juga. Buku besar, apa itu buku besar? Buku besar itu digunakan untuk menempatkan akun-akun dalam tiap-tiap laporan keuangan. Nah, dari buku besar tersebut kita akan mengetahui saldo akhir masing-masing akunnya. Jadi setiap akun akan dibuatkan buku besarnya masing-masing. Selanjutnya, buku besar juga berfungsi untuk mengetahui perubahan-perubahan saldo yang tadi Ibu jelaskan ya. Jadi dia berfungsi untuk mengetahui saldo akhirnya nih, saldo akun misalnya saldo akhir kasnya berapa, saldo akun bebannya berapa, dan sebagainya. Nah, baik, kita kenalan dulu. Apa saja nih akun-akunnya? Yang pertama harus kita tuliskan adalah nomor akun. Jadi biasanya golongan aset, keluarganya aset atau harta ini dinomori akunnya adalah 1. Sedangkan liabilitas atau golongan keluarganya si kewajiban atau utang kita nomori 2. Kemudian nama akun ekuitas atau modal nanti akan kita nomori 3. Kemudian ada daftar akun selanjutnya, ada pendapatan, kita nomori 4. Selanjutnya ada beban, kita memberi nomor akunnya adalah 5. Baik, nah ini kalau kita tadi sudah mengetahui daftar akun keluarga ya, kepala keluarganya, intinya kayak gitu. Nah, kita harus tahu anak-anaknya ini siapa aja. Yang pertama ada aset. Anak yang pertama 1.1 kita nomori pakai 1.1, yaitu kas. 1.2 adalah piutang, 1.3 adalah bahan habis pakai, 1.4 beban dibayar di muka, 1.5 adalah aset tetap. Begitu dengan keluarga-keluarga yang lain, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nanti kalian bisa baca di buku juga ya, di buku panduan kita. Baik, selanjutnya ada saldo normal akun. Nah, bila kita nanti belajar tentang penjurnalan, nah biasanya kebanyakan bingung di awal itu adalah kalau kas bertambah sebelah mana ya, debit atau kredit ya. Apabila modal bertambah dia akan masuk sebelah mana ya, bertambah di sebelah debit atau kredit ya. Nah, ini Ibu akan sajikan, Ibu akan sampaikan saldo normal akun-akun masing-masing. Yang pertama ada aset. Golongan aset ini apabila dia bertambah maka dia di sebelah debit. Sebaliknya kalau dia berkurang dia di sebelah kredit. Kalau aset golongan akumulasi penyusutan aset tetap, misalnya kalau akumulasi ini kan penjumlahan atau pertambahan ya. Kalau penyusutan ini pasti ada pengurangan, makanya dia berkebalikan dari golongan aset, yaitu kalau dia bertambah golongan sebelah kredit, kalau dia berkurang dia sebelah debit. Kalau dia golongan liabilitas semuanya masuk sebelah kredit dan
berkurang di sebelah debit. Ekuitas juga begitu. Ekuitas modalnya, kalau modal bertambah di sebelah kredit, kalau modal berkurang di sebelah debit. Kalau penarikan atau price, dia bertambah sebelah debit, kalau dia berkurang di sebelah kredit. Nah, ini tadi golongan raja ya. Sekarang kita masuk ke golongan laporan laba rugi. Nah, golongan laporan laba rugi ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Semua pendapatan kalau bertambah dia di sebelah kredit, dan kalau dia berkurang dia di sebelah debit. Nah, begitu juga dengan beban. Beban dia sebaliknya dari pendapatan, kalau dia bertambah dia di sebelah debit, kalau dia berkurang dia di sebelah kredit. Nah, selanjutnya ada mencatat transaksi menggunakan akun. Nah, jadi akun itu kita kenal sebagai akun real dan akun nominal. Kalau akun real itu adalah akun-akun yang terdapat dalam neraca. Jadi keluarga neraca apa saja yang ini yang sudah Ibu sampaikan tadi, akun neraca itu ada aset, liabilitas, ekuitas, itu masuk ke dalam akun real. Nah, kalau akun nominal itu dia yang terdapat dalam laporan laba rugi, ada pendapatan dan beban. Gitu ya. Oke. Jadi ini saldo normalnya. Jadi tadi kalau kas, saldo normalnya pasti di sebelah debit. Kalau piutang sebelah debit juga, aset tetap sebelah debit, golongan aset ya, dia bahan habis pakai juga di sebelah debit saldonya. Akun liabilitas, golongan liabilitas kalau saldo normalnya dia sebelah kredit, pendapatan diterima di muka dia di sebelah kredit karena kita sudah mendapatkan uangnya atau cashnya, tapi kita belum memberikan manfaatnya, misal atau barang-barang yang telah kita kirimkan kayak gitu. Jadi saldo normalnya di kredit ya. Akun ekuitas atau modal dia kalau modal bertambah tadi kan dia sebelah kredit ya, saldo normal juga begitu, saldo normal akhir dia harusnya di sebelah kredit. Kalau penarikan atau price dia di sebelah debit. Pendapatan di sebelah kredit saldo normalnya, kalau beban dia di sebelah debit. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjurnalan. Nah, jurnal, apa itu jurnal? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang di debit dan di kredit beserta nilai nominal dan penjelasan setiap transaksi. Setiap transaksi harus dicatat ke dalam jurnal sebelum dipindahkan ke buku besar. Nah, makanya sebenarnya inti dari materi hari ini adalah analisis transaksi usaha. Jadi bagaimana kita jurnalnya yang benar, kita milih akun-akunnya yang benar, dan kita masukkan ke dalam debit dan kreditnya yang benar. Nah, yang pertama yang harus kita tulis, kita buat kolom. Nah, kolom yang pertama ini penting, kita isi bulan dan tanggalnya. Jadi bulan pada saat transaksi misalnya ada penjualan, nah itu bulannya berapa, tanggalnya berapa harus kita tuliskan. Kemudian uraian ini kita tuliskan nama akunnya, misalnya tadi karena penjualan ya kita tulis penjualan. Dan penjelasan transaksi misalnya telah melakukan penjualan secara tunai kepada PT ABC gitu. Nah, kalau kolom referensi pos ini adalah kita tuliskan nomor akunnya, nomor akun yang telah kita pelajari di awal. Tadi kalau golongan kas itu adalah 1, golongan liabilitas adalah 2, maka misalnya dia tadi kas misalnya ya, kita tulis referensi posnya adalah 1.1. Begitu juga dengan debit dan kredit. Misal kalau kas ya ada penjualan bertambah secara tunai, misalnya kita masukkan ke kredit ya, penjualan bertambah sebelah kredit ya. Oke, dan begitu seterusnya. Nah, jadi ini harus
kita perhatikan jurnal ini sebelum kita kelompokkan ke dalam masing-masing akunnya dan kita uraikan. Yang harus kita perhatikan juga kita tuliskan tanggalnya, kita tuliskan referensi posnya dan debit kreditnya juga ya. Baik, kita langsung ke contohnya. Yang pertama, untuk memulai operasional perusahaan, Tuan Indra, pemilik Unindra Express, melakukan penyetoran modal ke dalam rekening perusahaan sebesar Rp50.000. Baik. Oke, yang pertama harus kita perhatikan dari transaksi ini berarti si Unindra Express ini menerima kas atau modal dia bertambah sebesar 50.000 dari si pemiliknya. Maka yang pertama harus kita tuliskan, jangan lupa kita tuliskan tanggalnya 1 Desember. Kita uraikan kas karena ada pertambahan kas sebesar 50.000 serta modalnya juga bertambah di sebelah kredit. Ya. 50.000 pada 50.000 ya. Nah, uraiannya atau penjelasannya adalah setoran modal awal pemilik. Begitu ya. Nanti analisisnya kalian bisa perhatikan dengan seperti itu. Transaksi yang kedua, tanggal 1 Desember Unindra Express membeli sebidang tanah secara tunai 10.000 untuk dibangun kantor nantinya. Lokasi tanah tersebut berada di pusat kota. Oke, jadi tanggal 1 Desember kita masukkan Unindra Express membeli sebidang tanah. Tanah ini adalah aset, maka berarti ada penambahan tanah sebesar 10.000 dan karena kita membeli sebuah tanah tadi, sebidang tanah tadi, ada uang atau kas yang kita keluarkan. Kas berkurang di sebelah kredit. Ya, tanah pada kas 10.000. Referensi posnya nanti kalian bisa perhatikan sendiri saat menuliskan nama-nama akun masing-masingnya. Nah, uraiannya jangan lupa ditulis pembelian tanah secara tunai. Transaksi yang ketiga yaitu tanggal 1 Desember Tuan Indra, si pemilik Unindra Express, membayar polis asuransi sebesar 1.200 untuk jangka waktu 1 tahun. Asuransi tersebut merupakan asuransi all risk yang mencakup kebakaran, pencurian, dan kerugian. Oke. Jadi kalau ada transaksi seperti ini, maka asuransi ini belum kita manfaatkan. Baru kita bayar dan dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi kasnya sudah berkurang gitu ya. Jadi karena asuransinya sudah kita bayarkan di muka, maka akunnya adalah asuransi dibayar di muka, di debit pada kas. Karena kita sudah bayar dalam jangka waktu 1 tahun ya. Kita sudah bayar di awal tadi, kas kita keluar di sebelah kredit. Kita masukkan 1.200. Keterangannya untuk membayar polis asuransi selama 1 tahun. Transaksi keempat, 1 Desember perusahaan menyetujui tawaran sewa tanah dari Prasta Agensi dan menerima pembayarannya sebesar Rp3.000. Tanah tersebut disewa selama 3 bulan dan akan dimanfaatkan sebagai lahan parkir sementara Prasta Agensi. Oh, jadi ini kalau ada transaksi seperti ini, maka kita menerima kas sebesar 3.000 atas pendapatan sewa selama 3 bulan. Nah, karena sewa ini sudah di awal dibayar dulu sama Prasta Agensi ini selama 3 bulan, maka akun yang harus kita jurnalkan yang pertama kas karena ada penambahan tadi sebesar Rp3.000 pada sewa diterima di muka. Karena sewa diterima di muka ini kita sudah menerima sewanya, uang sewanya, tapi kita belum menyewakan gitu ya, karena ini masih untuk 3 bulan ke depan. Jangan lupa ditulis tanggal dan referensi posnya. Transaksi yang kelima, perusahaan membeli peralatan kantor sebesar 9.000 secara kredit kepada PD Jinggas Supply. Kita masukkan tanggal 1 Desember. Kita membeli peralatan, maka ada peralatan, ada aset, ada peralatan kantor yang bertambah sebesar 9.000.
Kalau aset bertambah atau peralatan bertambah, maka kita tambahkan ke debit. Nah, karena kita beli secara kredit, maka utang kita bertambah. Utang kita bertambah di sebelah kredit. Oke ya, jadi peralatan kantor pada utang usaha sebesar Rp9.000. Keterangannya kredit peralatan kantor kepada PD Jingga Supply. Transaksi yang keenam, Unindra Express membeli bahan habis pakai secara kredit kepada PD Aneka Vendor sebesar 1.500. Nah, perusahaan berjanji akan mencicil tagihan pembelian tersebut sampai lunas. Nah, maka kalau ada transaksi seperti ini, jangan lupa kita tuliskan tanggal dulu yang pertama, karena dia membeli bahan habis pakai. Jadi bahan habis pakainya ini bertambah, bahan habis pakai bertambah atau aset bertambah di sebelah debit, maka kita jurnal bahan habis pakai sebelah debit. Nah, karena kita belinya secara kredit, maka utang kita bertambah. Utang kita bertambah di sebelah kredit. Oke ya. Jadi jurnal kita adalah bahan habis pakai pada utang usaha sebesar 1.500. Transaksi yang ketujuh, Unindra Express menerima uang tunai dari PD Dayan Sakti hasil dari jasa pengiriman sebesar 18.500. Oke, dari transaksi ini kita berarti analisis ya. Kalau Unindra Express ini menerima kas sebesar 18.500 dan pendapatan atas jasa pengiriman Unindra Express ini sebesar 18.500, maka jurnalnya adalah kas bertambah sebelah debit dan pendapatan bertambah sebelah kredit. Oke ya. Di tanggal 7 Desember kas pada pendapatan 18.500. Selanjutnya transaksi yang ke-8, tanggal 12 Desember Unindra Express membayar beban-beban usaha sebagai berikut: gaji karyawan 1.750, sewa kantor 1.500, beban listrik 1.250, dan beban lain-lain adalah 500. Nah, kalau kita analisis transaksi pada tanggal 12 Desember, maka kita ketahui bahwa kita telah membayar beban-beban. Nah, berarti kalau kita membayar beban-beban usaha kita, berarti ada kas yang keluar. Kas keluar atau kas berkurang di sebelah kredit. Beban bertambah di sebelah debit. Maka jurnalnya adalah beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban lain-lain pada kas. Nominalnya masing-masing kita masukkan ya, yang ada di soalnya. Transaksi yang ke-9, 14 Desember Unindra Express memenuhi janjinya untuk membayar utang usaha kepada rekanan sebesar 1.000 atas transaksi pada tanggal 5 Desember. Nah, maka yang harus kita tuliskan yang pertama di sini adalah tanggalnya. Karena kita telah membayar hutang, maka hutang kita telah berkurang. Hutang berkurang di sebelah debit. Oke ya, hutang usaha debit. Nah, karena kita membayar hutang menggunakan kas ya atau aset kita, maka kas kita berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Maka jurnalnya adalah utang usaha kepada kas, yaitu Rp1.000. Nah, rincian seperti ini PD Aneka Vendor ini kita lihat dari soalnya 5 Desember. Kita lihat ya, 5 Desember tadi. Oke, 5 Desember dia Unindra Express membeli bahan habis pakai secara kredit ya, utang tadi ya pada PD Aneka Vendor. Oke, kita tuliskan seperti itu. Selanjutnya transaksi yang ke-10, Tuan Indra, pemilik Unindra Express melakukan penarikan tunai sebesar 5.000 untuk keperluan pribadi atau private ya. Jadi kalau private atau penarikan pribadi itu bertambah di sebelah debit. Maka kas karena si perusahaan ini uangnya diambil atau berkurang jadi sebelah kredit, maka jurnalnya adalah private pada kas 5.000 ya rupiah.
Transaksi yang ke-11, Unindra Express belum menerima ini tanggal 21 Desember. Unindra Express belum menerima pembayaran jasa pengiriman dari Atar Supply sebesar 12.000. Maka kalau kita menganalisis transaksi tanggal 21 Desember, kita ketahui bahwa Atar Supply ini mempunyai hutang ke kita. Nah, kalau ada orang lain punya hutang ke kita, itu namanya piutang ya. Piutang bertambah itu di sebelah debit. Kita jurnal piutang usaha debit pada pendapatan jasa. Karena pendapatan jasa tadi bertambah di sebelah kredit ya. Jadi ada pendapatan yang masuk ke kita dan piutang usaha yang bertambah. Transaksi yang ke-12. Tanggal 24 Desember diterima pembayaran hutang tahap pertama dari Atar Supply sebesar 6.000. Pembayaran hutang ini pengaruhnya Unindra Express menerima kas dan di debit sebesar 6.000. Begitu juga piutang usaha juga berkurang dan dikredit sebesar 6.000. Pengaruh dari transaksi ini terlihat dalam tabel di bawah ini. Nah, maksudnya di sini adalah kalau kita mendapatkan pembayaran hutang, maka kalau orang lain tadi punya hutang ke kita kan namanya piutang ya. Nah, kalau piutang kita berkurang, maka kita jurnal di sebelah kredit. Nah, kalau ada orang atau Atar Supply tadi telah membayar hutang ke kita, maka ada kas yang bertambah ya. Jadi kas bertambah itu di sebelah debit gitu. Nah, kalian harus perhatikan, jadi kalau menganalisis transaksi usaha itu kalian harus hafalkan akun-akun normalnya tadi. Jadi kalau misal golongan aset itu bertambah di sebelah debit. Kalau golongan liabilitas dia bertambah di sebelah kredit dan lain sebagainya, untuk memudahkan kalian dalam melakukan penjurnalan. Selanjutnya ada transaksi yang ke-13. Pada tanggal 24 Desember, Unindra Express membayar hutangnya kepada PT Jingga Supply sebesar 5.000. Pembayaran tersebut merupakan pembayaran tahap pertama Unindra Express. Nah, kalau dia membayar hutang, kalau si Unindra Express ini membayar hutang, kita membayar hutang, maka hutang kita berkurang. Hutang berkurang di sebelah debit. Dan kalau kita bayar hutang, maka kas kita juga berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Jadi jurnalnya adalah tanggal 24 Desember ada utang usaha pada kas sebesar Rp5.000. Rincian atau keterangannya adalah untuk membayar hutang usaha kepada Jingga Supply. Oh, ini transaksi yang terakhir. Baik, materi kita hari ini adalah tentang transaksi usaha, tapi kita bagian penjurnalannya saja. Kita belum masuk ke buku besar dan membuat neraca saldo. Nah, jadi akan Ibu review ya materi hari ini. Yang harus kita perhatikan yang pertama dalam membuat jurnal adalah kita tulis dulu bulan dan tanggalnya. Jadi misal 12 Desember. Nah, uraiannya kita tulis nama akunnya. Nah, misalnya ada kas masuk, ada pembayaran hutang dari vendor, dari konsumen. Nah, kita tuliskan nama akunnya berarti kas ya, ada kas masuk. Nah, referensi posnya jangan lupa ditulis. Referensi pos ini ditulis berdasarkan urutan atau golongan nama-nama akunnya. Jadi kalau golongan aset tadi misalnya dia golongan 1 atau nomor akun 1, kalau liabilitas nomor 2 dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita golongkan ke dalam debit atau kredit. Nah, kalau misalnya tadi ya ada modal, ada setoran modal bertambah di sebelah kredit gitu ya. Jadi harus kita perhatikan benar-benar mana itu saldo normal akunnya. Nggak apa-apa jika dihafalkan, juga tidak apa-apa, atau kalian bisa terus latihan, nanti akan terbiasa juga. Oke ya, itu untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita pelajari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.